Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya untuk kalian semua. Baik anak-anak, hari ini kita akan memulai materi awal, yaitu tentang kewirausahaan. Karena hari ini adalah mapel produk kreatif dan kewirausahaan, kita harus mengenal dulu apa itu kewirausahaan. Langsung saja, karena ini Miss menggunakan video manual untuk menjelaskan. Kenapa harus Miss jelaskan? Karena ini isinya teori semua ya, tidak ada hitung-hitungannya. Baik, dan juga kalian agar lebih mudah belajarnya. Yang pertama, pengertian kewirausahaan. Apa itu kewirausahaan? Jadi meskipun kata kewirausahaan sering kita dengar, cuman kadang kan ada beberapa istilah atau pengertian yang berbeda-beda. Jadi kalau dari sejarahnya ya, kewirausahaan itu diambil dari kata utamanya atau kata dasarnya, yaitu wirausaha. Secara etimologi itu dipisah lagi menjadi dua kata, yaitu wira, ya ini ada wira yang artinya pejuang, dan usaha yang artinya perbuatan. Jadi perjuang dan perbuatan itu luar biasa kan artinya. Selanjutnya, jadi pada hakikatnya kewirausahaan atau yang bisa kita sebut dengan entrepreneur adalah sifat, kita berbicara sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif dalam dunia nyata secara kreatif. Jadi di sini Miss garis bawahi inovatif dan kreatifnya. Mengapa? Nanti itu di penjelasan sikap dan perilaku wirausaha. Jadi seorang wirausaha itu memang harus inovatif dan kreatif. Nah, ini kewirausahaan diawali dengan yang namanya inovasi. Apa itu inovasi? Kalian pikirkan sendiri. Nah, inovasi itu dapat dari mana? Bisa dari lingkungan, dari keluarga, atau organisasi. Lingkungan itu masuk dari masyarakat ya, di mana kita tinggal. Jadi inovasinya kita seperti apa? Karena inovasi setiap orang itu berbeda-beda tergantung lingkungan, keluarga, dan organisasi apa yang dia ikuti. Nah, tapi satu catatan, dalam sebuah organisasi yang perkumpulannya orang-orang berwirausaha itu pasti memiliki satu tujuan yang sama. Itu catatannya. Next. Yang kedua yaitu etika wirausaha. Nah, jadi karena wirausaha itu adalah pelaku dan tentang pekerjaan, maka harus memiliki suatu etika. Etika atau bisa juga kita sebut norma. Mengapa itu diperlukan? Nah, jadi mengapa etika diperlukan? Yaitu untuk digunakan agar para pengusaha tidak melanggar aturan dan memperoleh simpati dari berbagai pihak. Nah, jadi kalau sudah etikanya baik dalam berwirausaha, jadi orang-orang akan memberikan simpati yang baik pula terhadap usaha kita, sehingga akan membentuk pengusaha yang bersih dan kemajuan usahanya bertahan lebih lama. Gitu. Jadi kan banyak nanti yang akan menanamkan modal, menanam investasi seperti itu. Kalau etika kita baik dalam berwirausaha. Nah, etika itu terdiri atas apa saja? Ada kejujuran, ya. Kejujuran dia bisa berupa tanggung jawab,
harus menepati janji, disiplin ini yang penting ya, disiplin. Sebenarnya kalau sudah disiplin ini sudah mengcover semua ini. Taat terhadap hukum, sudah jelas ya, suka membantu, jadi tidak boleh sombong. Seorang wirausaha itu harus membantu sama-sama orang, apalagi yang belum memiliki sebuah usaha. Komitmen ini harus jelas, mengejar prestasi itu yang terpenting ya. Jadi harus mampu menaikkan levelnya. Jadi misalkan awal-awal kita hanya pada level 1, terus belajar lagi hingga menuju level 2, level selanjutnya, sehingga tujuan dari wirausaha itu sendiri tercapai. Oke. Nah, dalam beretika itu ada ketentuannya, apa saja? Ada sikap dan perilaku harus mengikuti norma. Terus penampilan juga, seorang wirausaha juga harus memperhatikan penampilan, juga cara bicaranya dan gerak-geriknya. Jadi tidak boleh aur-auran gitu ya. Karena ini sangat penting bagi seorang wirausaha, siapapun itu. Penampilan, cara berbicara juga seperti apa, harus sopan, harus sistematis, juga gerak-geriknya harus bisa dicontoh dengan orang lain. Karena kalau wirausaha kita juga mengajak orang lain untuk bekerja sama terhadap usaha yang kita jalani. Oke, selanjutnya, nah ini kita berbicara sikap dan perilaku wirausahawan. Oke, di situ sikapnya bisa kalian baca ya. Seorang wirausaha itu memang harus berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Jadi kreatif, yang dimaksud kreatif itu adalah mampu mengembangkan apa yang sudah ada atau membuat hal-hal yang baru untuk dijadikan sebuah usaha. Nah, terus dia harus tekun, teliti, dan produktif. Harus ya, jadi tidak boleh stagnan nanti. Berkarya dengan berlandaskan etika bisnis yang sehat, jadi tidak boleh curang. Semangat dan mandiri itu juga harus ya, jadi tidak boleh bergantung terhadap orang lain, meskipun kita butuh orang lain, tapi gimana caranya ketika kita sudah tidak mempunyai relasi seperti itu, kita harus bisa membangun usaha itu sendiri. Bijaksana dalam memecahkan masalah, harus solutif dalam pengambilan keputusan, dan berani mengambil resiko. Nah, perilakunya seperti apa? Seorang wirausaha itu harus percaya diri dan memiliki keterampilan, berorientasi pada tugas dan hasil. Jadi dia tuh memang dituntut harus fokus ya, tugasnya apa dan hasilnya nanti seperti apa, nanti akan diadakan evaluasi. Harus berani mengambil resiko. Nah, keorisinilan, nah ini yang dimaksudkan adalah hasil kreasi dari kita sendiri, tidak boleh menjiplak usaha orang lain sudah buat usaha A terus kita tiru dengan metode seperti ini, seperti itu nggak boleh. Intinya kita kalau berusaha membangun sebuah usaha itu tidak boleh mematikan usaha orang lain gitu ya. Optimis pada masa depan, kita harus yakin bahwa usaha yang kita dirikan atau yang kita kembangkan itu akan jauh lebih pesat di masa depan, akan berhasil sesuai dengan tujuannya. Oke, selanjutnya karakter utama seorang wirausaha itu agar usahanya bisa bertahan lama dan berkembang pesat. Yang pertama harus fokus, ya, harus fokus. Yang kedua adalah advantage, itu harus memikirkan keuntungan. Tapi nggak boleh takut rugi juga ya. Kalau seorang wirausaha itu apapun resikonya, namanya orang wirausaha itu memang pasti ada pasang surutnya. Tapi bagaimana kita menyikapi itu semua ya. Makanya harus solutif dalam mengambil keputusan dan kreatif. Nah, ini kan harus kreatif, creativity. Terus yang keempat, ego. Boleh memiliki ego karena itu agar
agar orang lain itu tidak, oh kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Seharusnya boleh kita menerima kritik dan saran orang lain, cuman kita sendiri juga harus memiliki pendirian. Maksudnya di sini ego ini yang dimaksudkan adalah pendirian kita sendiri seperti apa, dengan mempertimbangkan masukan dan kritikan dari orang lain. Oke, selanjutnya tim. Nah, tim ini mampu bekerja sama dengan orang lain. Ini juga ya. Jadi ketika kita sedang berwirausaha dengan orang lain, kita juga mampu bekerja dengan secara tim. Oke, selanjutnya sosial. Nah, seorang wirausaha ini juga sifat sosialnya harus tinggi ya. Jadi selain kita berwirausaha untuk diri kita sendiri dan usaha kita sendiri, kita harus tujuannya itu harus juga bisa memberikan orang lain lapangan pekerjaan. Jadi seperti itu ya. Jadi seseorang dikatakan sukses dalam berwirausaha ketika dia mampu mensukseskan orang lain juga. Oke. Nah, sekarang karena pertemuan ini hanya untuk memahami sifat dan karakteristik seorang wirausaha, jadi cukup sampai di sini dulu penjelasannya ya. Jadi kalian dibaca saja modul yang sudah Miss berikan, dan untuk tugasnya ada di Google Classroom sebenarnya ya. Kalian hanya membuat satu pertanyaan saja dari subbab ini ya, dari subbab kewirausahaan tentang sikap dan perilaku wirausaha. Oke, selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.